Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, dugaan malpraktik klinik kecantikan di Ambon, dokter enggan ungkap jenis obat yang disuntikan. Persidangan gugatan dugaan malpraktik di klinik kecantikan RL Kota Ambon menyita perhatian publik. Salah satu pertanyaan yang kini menjadi sorotan adalah jenis obat yang disuntikan kepada pasien hingga diduga menimbulkan komplikasi serius. Namun pihak dokter memilih belum membuka informasi tersebut kepada publik. Dr. Lisa H. Asali, salah satu tergugat dalam perkara itu, mengatakan nama dan jenis obat yang digunakan merupakan bagian dari materi pokok perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Pernyataan itu semakin menambah perhatian terhadap perkara yang kini berjalan bersamaan di jalur pidana dan perdata. Sebelumnya diberitakan seorang pasien bernama Ineke Tandiyari menggugat dua dokter, yakni Dr. Rani P. Asali dan Dr. Lisa H. Asali serta klinik RL setelah mengaku mengalami komplikasi serius usai menjalani perawatan wajah. Laporan dugaan tindak pidana telah diajukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku sejak September 2025. Sementara gugatan perdata resmi terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Ambon pada 4 Mei 2026. Kasus bermula ketika Ineke 53 tahun menjalani tindakan perawatan wajah berupa injeksi mesolipolisis atau meso pada area pipi dan bawah dagu di klinik RL yang berada di Jalan Ahmad Yani Batumeja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada 20 Maret 2025. Beberapa hari setelah tindakan dilakukan, ia mengaku mulai merasakan keluhan pada bagian wajah yang mendapatkan perawatan. Kuasa hukum Ineke, Juan Watimena, menegaskan gugatan yang diajukan bukan sekedar karena ketidakpuasan terhadap hasil perawatan kecantikan. Menurutnya, perkara tersebut menyangkut dugaan pelanggaran standar pelayanan medis yang mengakibatkan kerugian bagi kliennya. Ia menilai tindakan para tergugat memenuhi unsur pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum karena terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan medis dengan kerugian yang dialami pasien. Juan juga menyebut tanggung jawab hukum tidak hanya melekat pada dokter yang melakukan tindakan, tetapi juga kepada badan usaha penyelenggara klinik sebagaimana diatur dalam pasal 1367 KUH Perdata. Selain itu, ia mendalilkan tindakan medis dilakukan tanpa informasi yang memadai, mengabaikan kondisi kesehatan khusus pasien, serta diduga menggunakan metode yang tidak sesuai dugaan, maksud kami, dengan petunjuk penggunaan produk. Akibatnya kliennya disebut mengalami komplikasi yang menimbulkan kerugian material berupa imaterial. Di sisi lain, pihak klinik RL membantah telah melakukan malpraktik. Dr. Rani P. Asali menyatakan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar medis. Menurutnya, sebelum tindakan dilakukan, pasien telah memperoleh penjelasan mengenai prosedur, kondisi kesehatan hingga kemungkinan efek samping yang dapat muncul. Sementara Dr. Lisa H. Asali mengatakan setelah pasien menyampaikan keluhan, klinik langsung melakukan evaluasi dan memberikan penanganan medis. Ia menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan selama sekitar 1 minggu, kondisi pasien disebut mengalami perbaikan meski belum seluruh keluhan teratasi. Atas permintaan pasien, pihak klinik kemudian memfasilitasi pengobatan lanjutan di Surabaya. Menurut Lisa, dokter yang menangani pasien di Surabaya juga menyampaikan bahwa prosedur yang dilakukan klinik RL telah sesuai standar medis. Ia mengatakan kondisi yang dialami pasien merupakan respons biologis tubuh yang dapat berbeda pada setiap individu. Lisa juga mengungkapkan kedua belah pihak sempat mencapai kesepakatan damai secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan. Selain itu, ia menyebut hasil pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan adanya hubungan antara tindakan perawatan yang dilakukan klinik dengan kondisi yang dialami pasien. Menurutnya, hasil laboratorium justru berkaitan dengan kondisi medis bawaan yang telah dimiliki pasien sebelum menjalani perawatan.
Meski demikian, proses hukum masih terus berjalan. Hingga saat ini perkara tersebut masih ditangani di Treskrimsus Polda Maluku dan juga diperiksa di Pengadilan Negeri Ambon. Belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maupun penetapan yang menyatakan adanya kesalahan dari pihak dokter maupun klinik RL.